membuka forum Senin sore kita kali ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian biar menambah keberkahan forum kita kali ini, monggo Mas Yadan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, sebelum masuk ke acara ini, ada yang perlu disampaikan oleh Mas Yadan. Ada. Mungkin langsung saja. Kita untuk pertemuan sore kali ini kita akan membahas tentang apa ini? Tentang strategi marketing online di tengah pandemi. Nah, ini sangat menarik karena lagi-lagi kita selama beberapa bulan ini sudah merasakan krisis atas wabah pandemi COVID-19. Kemudian, tapi kita tidak boleh menyerah dan kita harus selalu mencari cara bagaimana tetap berjualan di era COVID. Oleh karena itu, kita sore ini langsung mengundang pakatnya jualan, yaitu Bapak Musa, untuk lebih membahas tentang strategi penjualan di era seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Oke, teman-teman, mungkin ada yang baru ya, yang dulu belum kenal. Perkenalkan, saya Musa, asli Kalimantan, 98 Kemalang. Terus, alhamdulillah sekarang 8 tahun menjadi seorang marketing properti. Teman-teman di sini, mohon maaf, ada yang belum pernah sama sekali handle buyer? Angkat-angkat mungkin. Ngajak bayar, maksudnya ngajak bayar lokasi kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. No problem. Maksudnya itu malah Anda itu bagus karena saat hari ini insya Allah sebagian ilmu yang saya sharingkan. Jadi saya nggak menggurui, mungkin bisa benar, bisa salah, bisa tepat atau mungkin kurang tepat, intinya kayak gitu. Jadi istilahnya kita mulai dari nol. Bahwasanya seorang marketing itu ini termasuk kata kunci happy selling. Apa maksudnya? Bahwasanya orang kalau jualan sales itu harus happy. Seperti itu. Kenapa? Karena ini ruh dari apa yang kita lakukan. Karena kalau kita jualan itu tidak ada rasa happy, insya Allah nerimanya juga dari buyer itu gak seperti ketika kita happy banget seperti itu. Jadi ini ruh daripada orang jualan. Sales is happy. Walaupun mungkin di rumah tengkar sama pacarnya atau tengkar sama istrinya, anaknya nggak bisa diatur segala macam. Tapi begitu dia sudah di posisi jualan, everything is okay. Itu dianggap tidak ada semuanya. Yang ada sekarang adalah saya harus mempersembahkan yang terbaik kepada buyer, kepada user seperti itu. Jadi happy selling. Sebelum saya mengenal teori happy selling ini, it's okay, saya biasa aja. Tapi begitu ada teori happy selling ini, ketika saya bertemu dengan buyer itu langsung automatically bahwasanya saya harus happy, saya harus terlihat senang di depannya buyer, saya harus dan lain sebagainya. Ini kita bahas satu persatu. Bagaimana contoh happy selling menjadi powerful marketing. Marketing yang powerful, marketing yang sungguh sangat-sangat luar biasa adalah yang pertama eye contact. Tatapan mata kita harus dijaga. Karena yang saya lihat sebagian besar juga marketing teman-teman itu begitu bersama buyer, matanya udah kemana-mana. Kadang takut ditatap buyer, kadang nunduk, kadang pelit, kadang ke HP, tambah parah lagi. Eye contact ya. Jadi kita melayani sepenuhnya. Kalau bisa bertemu buyer, silent, mode pesawat, itu akan maksimal. Jadi sudah happy, kita mempersembahkan sepenuhnya apa yang kita hadapi. Yang kedua, smile, senyum. Jadi istilahnya senyum. Walaupun ada masalah apapun, senyum istilahnya. Jadi senyum ini kunci. Kenapa? Ketika buyer, apalagi dari luar kota, perjalanan jauh, capek, mungkin di mobil juga tengkar sama istrinya, anak-anaknya nggak karu-karuan kayak gitu, istilahnya kayak gitu. Tapi begitu bertemu dengan kita, yang kita sepenuhnya melayani, kita smile, insya Allah hatinya juga lebih tenang, seperti itu. Dibandingkan kita, mungkin karena bayar jauh, istilahnya perjalanannya kadang macet, kadang telat, kadang ngaret, kadang kita dihapusi, bahasanya kayak gitu. It's okay. Jangan datang-datang, Pak, katanya jadinya Bapak jam 4 ya Pak ya. Udah nggak usah. Bayar itu segala-galanya, nggak usah dipikirin itu. Mungkin macet Pak ya tadi Pak ya, janji jam 2, ternyata sudah sampai sini jam 4, alhamdulillah masih
bisa nutup bayar kesini. Saya senang sekali Bapak senyum, smile. Kenapa? Karena ketika kita mempersembahkan yang terbaik dengan senyuman yang baik itu, maka ada rasa senang juga dari pembeli. Berikutnya ekspresi. Ini mirip dengan senyum, tapi ekspresi ini meliputi segala tingkah laku kita ketika kita menghadapi buyer. Bahwasanya ekspresinya ekspresi heran. Oh gitu Pak ya. Oh seperti itu Pak ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas sarannya Pak, kayak gitu. Jadi ini penting sekali, ekspresi. Kita eye contact, kita smile, kita berekspresi, istilahnya ekspresi wajah, istilahnya kayak gitu. Insya Allah udah suasananya itu enak seperti itu. Daripada kebalikannya. Kemudian intonasi suara. Mungkin kalau berbicara di depan sini saya baru kali ini saya namanya pakai ini ya, kolektor kayak gini. Selama ini berpuluh-puluh tahun saya tidak pernah pakai kayak gini ya. Jadi intonasi suara saya menggebu-gebu mungkin kayak gitu. Mungkin karena pertama ya. Karena saya sudah bersumpah tidak akan ngasih materi ketika saya belum buktikan saya itu bisa sukses. Sudah, banyak sekali orang minta materi, saya tidak mau. Kenapa? Percuma saya ngasih materi omong kosong kayak gitu istilahnya. Berarti kalau saya sekarang mau pakai ini dan seumur hidup baru ini, bikinnya baru tadi malam, berarti kan saya sudah ya alhamdulillah saya kayaknya sukses-sukses aja lah istilahnya kayak gitu. Percaya diri. Kemudian bahasa tubuh juga penting. Bapak, monggo Bapak ditunjuk, monggo minumannya, monggo Pak ini brosurnya. Itu semuanya itu ada pelajarannya. Di YouTube banyak sekali. Nanti teman-teman bisa cari di YouTube. Jadi bahasa tubuh, intonasi suara, ekspresi wajah, smile, eye contact itu semua standar. Ibaratnya SOP kita sebagai seorang marketing dalam menghadapi buyer. Ketika ini kita latih, ya itu tadi automatically kita udah punya SOP bahwasanya menghadapi buyer seperti ini. Berikan dia kenyamanan. Berikutnya tiru gestur tubuh. Ini mirror, ada istilahnya mirror ya. Jadi ketika pembeli manggut-manggut kayak gini, kita juga mungkin bisa kayak gini juga atau kayak gini. Iya pak kayak gini juga kayak gitu. Intinya kita biar dia nyaman, biar dia enak. Terus dia kayak gini, kita gini juga. Iya teorinya seperti itu. Kenapa? Ketika kita menyamakan ke dia merasa satu frekuensi. Kita sama dengan dia istilahnya kayak gitu. Ini juga penting. Ini hal-hal kecil tapi kalau dipelajari asik gitu. Jadi, ini juga yang terpenting, kesan mendengarkan. Jadi ketika ada buyer cerita apa atau komplain, jangan sampai kita bilang, oh tidak pak, oh enggak gitu pak, yang benar gini pak. Enggak, jangan. Sudah dengerin aja. Mas ini kok kayak gini. Oh iya pak. Begitu sudah selesai dia dengerin aja unek-uneknya kayak gitu, baru kita jelaskan di perumahan yang lain ini seperti ini pak, kita pakai seperti ini supaya seperti ini gitu. Nah sekarang kalau kita mau ngotot-ngototan sama buyer itu buat apa? Anggap aja kita menang debat sama buyer tapi dia nggak jadi beli lah percuma. Mending kita kalah debat tapi dia jadi beli. Seperti itu. Ini penting, kesan mendengarkan. Kenapa? Karena pada dasarnya pembeli itu, orang itu senang jika yang diomongkannya kita dengar. Seperti itu. Ini. Kemudian yang terakhir sentuhan halus. Pak. Monggo masuk dulu Pak. Monggo Ibu. Ya kalau Ibu janganlah kalau laki-laki sentuhan halus ya. Intinya seperti itu. Cuman ya mungkin kalau dia merasa nggak senang begitu sentuhan halus atau langsung begini ya berarti jangan. Berarti dia termasuk orang yang tidak senang dikasih sentuhan halus seperti itu. Oke, ini teori pembuka dari saya. Baru kita masuk strategi marketing properti di masa pandemi. Oke, jadi strategi marketing di masa pandemi memang sangat-sangat berat, intinya berat. Cuma kita jangan pikir beratnya. Saya pernah diprotes orang ketika saya menganalisa bahwasanya di masa pandemi gini. Pak, manajer saya, apa itu kok bikin down teman-teman kayak gitu? Mereka malah habis-habisannya kayak gitu. Oke, sudah habis. Besok kasih yang materi yang penyemangat semua udah. Jadi sejak itu saya nggak pernah lagi berbicara tentang susahnya hidup ini, seperti itu. Berarti kita cari solusi bagaimana
menyelesaikan masalah ini sampai nanti selesai seperti itu. Oke, strategi marketing di masa pandemi. Nah, tujuan pelatihan ini rencananya ini ya, nanti masalahnya tercapai atau enggak, yang penting saya sudah mencoba. Kita akan membuka mindset tentang marketing properti. Bagaimana seorang marketing properti itu? Seperti itu. Yang kedua, kita akan mencari strategi-strategi baru di masa pandemi. Yang mana mungkin ketika di masa biasa kita jualan ya seperti biasanya, seperti itu. Improve is okay. Semua orang semua improve. Tapi bagaimana improve itu juga ada hubungannya sama dengan masa pandemi seperti sekarang. Kemudian kita menemukan kondisi sulit yang kita hadapi saat ini. Solusinya bagaimana? 3 ini rencananya yang akan saya kupas pelan-pelan. Yang pertama, tahukah Anda bahwasanya orang sekelas Ciputra, properti yang sangat paling berhasil di Indonesia, mereka tidak pernah memberikan materi tentang seminar properti. Orang Ciputra nggak mikir ngapain aku buka kelas properti seperti itu. Jadi kelas seminar properti itu sebenarnya memang karena dia basicnya mungkin ngajar, karena dia mungkin pernah punya pengalaman di properti, karena dia merasa banyak masalah, banyak ini. Tapi orang praktisi yang sebenarnya sekelas Ciputra atau yang ke atas, paling atas, itu tidak akan pernah mikirin masalah bagaimana saya mencerdaskan bangsa. Saya akan bikin seminar properti supaya semua orang menjadi seperti grup Lipo. Tidak ada. Jadi istilahnya kalau mau belajar tentang bagaimana sejarahnya Ciputra sampai berhasil seperti itu, ada bukunya. Jadi orang-orang tertentu yang benar-benar belajar, ada testimoninya, ada cerita biografinya Pak Ciputra, contohnya seperti itu. Tapi it's okay, gak apa-apa, karena Indonesia itu seperti itu, amati, tiru, modifikasi. Kemudian, tahukah Anda juga bahwasanya strategi terbaik di masa COVID-19 ini adalah marketing online? Pada dasarnya ini, dan itu butuh improve yang besar. Tapi berhubung saya disuruh menjelaskan tentang marketing offline, ya sudah, dengan terpaksa strategi terbaiknya sudah dikuasai oleh Mas Agil dan lain-lain seperti itu. Mana saya itu? Check out. Oh my god. Oke. Kemudian apa yang dilakukan para developer di masa pandemi ini? Jadi kita ingin membuka mindset properti dulu. Kenapa? Supaya teman-teman itu paham kesulitannya developer, konsep-konsep awalnya, bagaimana sejarahnya developer itu dalam mengembangkan sebuah perumahan seperti itu. Yang pertama, developer di masa pandemi ini semuanya buka berkas. Semua buka berkas, semua database yang dimiliki itu dihubungi satu persatu. Ditawarkan satu persatu dengan promo-promo ini, promo yang terbaru, bonus. Bahkan jika ada penawaran dulu yang dia jual mahal ditolak, udah Bu, nggak apa-apa, karena COVID, karena pandemi. Permohonan ibu yang dulu itu udah apa-apa kita ACC. Ibu kapan mau ITJ? Seperti itu. Kata ibunya, coba saya kapan demi saya ITJ Mas. Contohnya kayak gitu ya. Jadi yang saya lihat semua developer, saya sudah beberapa kali soal ke developer besar di Malang, termasuk Kang Budin, seperti itu. Akhirnya itu tadi, bahkan mungkin di Jakarta sudah menggagas suatu sistem gimana untuk database by data dan misalnya seperti itu. Kemudian ada juga developer yang mengubah konsep. Bagaimana di masa pandemi ini, misalnya rumah yang dijual itu dikesankan ramah lingkungan, sehat, ventilasinya bagus, sirkulasi udara bagus, orang yang tinggal di situ enak, nyaman karena dia work from home. Kemudian smart home-nya ada jaringan internet segala macam. Itu termasuk contoh-contoh merubah konsep. Termasuk kemarin ada dari teman itu, dia mau bikin rumah kebun seperti itu. Jadi perumahan yang ada kebunnya biar bisa
ibaratnya swasembada pangan sendiri, istilahnya seperti itu. Itu termasuk konsep-konsep yang mungkin digagas karena untuk menghadapi pandemi ini. Kemudian ada juga yang memperbanyak promo dan bonus. Ini sudah ini berarti udah, kalau seperti ini berarti developernya nyaris tidak bisa bertahan seperti itu. Ini yang dilakukan oleh para developer khususnya di Malang, yang mungkin saya banyak berdiskusi dengan mereka karena sejak pandemi terus terang saya mencari YouTube segala macam gimana caranya menyalip di lingkungan istilahnya. Bagaimana caranya ketika kita ada pandemi ini kita sudah bersiap-siap. Tujuannya apa? Supaya ketika pandemi selesai kita sudah berlari. Beda dengan ketika pandemi ini kita menghadapi nasib, kita stres, kita tertekan, termin berikutnya belum bayar kayak gitu. Tapi intinya kita sudah bersiap-siap sekarang, dan ketika pandemi selesai kita sudah bisa berlari kencang. Orang-orang kompetitor kita baru mulai seperti itu. Oke, ini secara umum marketing properti. Ini mungkin yang jarang dijelaskan oleh orang. Bahwasanya marketing properti itu, marketingnya properti itu, rumah itu terdiri dari dua. Yang pertama tentang konsep marketing, dan yang kedua tentang tim marketing. Apa itu? Bahwasanya konsep marketing itu adalah kemasan produk yang kita jual, dan itu berarti sudah berlaku marketing. Jadi dari mengkonsep perumahan itu sendiri, kegiatan marketing itu sudah jalan. Kenapa? Karena dia harus memberikan sebuah produk yang marketable, yang segmented terserap pasar. Jadi ketika awal seorang developer itu mengkonsep perumahannya, maka itulah dia konsep marketing itu sudah jalan. Demikian pula ketika perumahannya launching, maka tim marketing, manajer dan tim-tim di bawahnya itu jalan untuk menjual konsep marketing yang digagas tadi. Ini penting, ini berhubungan karena sebagus apapun konsep marketing yang digagas dari awal, tapi begitu tim marketingnya itu melempem atau tidak maksimal, ini sebagus apapun percuma. Demikian sebaliknya, sebagus apapun tim marketing yang kerja, ketika konsep marketing dari awal tidak jelas, tidak marketable, dipaksakan di segmen itu, di daerah situ, maka ini juga tidak jalan. Jadi dua hal ini harus berhubungan. Walaupun di tengah jalan mungkin biasanya itu tadi seperti merubah konsep, evaluasi hasil kerja segala macam, itu bisa dirubah lagi konsepnya. Cuma antara dua ini berhubungan sekali, sehingga seorang developer yang jadi dia tetap juga mengevaluasi kegiatan marketing di lapangan, sehingga ketika itu ada kendala-kendala seperti itu ditampung. Apakah konsep kita yang salah? Apakah konsep kita yang kurang tepat seperti itu? Oke, berikutnya strategi di masa pandemi. Nah, ini sudah detail teknisnya. Bagaimana caranya kita membuat sebuah produk yang itu kelebihan dari produk kita di masa pandemi ini. Tadi sudah saya sempat singgung tentang sirkulasi udara, tentang rumah sehat, tentang memfasilitasi orang untuk work from home seperti itu. Ini yang kita punya. Bagaimana caranya kita eksplor? Karena kegiatan dasar marketing itu adalah bagaimana seseorang itu menciptakan kelebihan-kelebihan di produknya itu, sehingga uang yang dibayarkan oleh konsumen terhadap produknya itu seakan-akan uang itu tidak ada artinya untuk membeli produk kita. Makanya di teori marketing dasar itu kita harus menciptakan kelebihan-kelebihan produk kita itu dari berbagai macam sudut pandang. Nah, termasuk ketika di masa virus pandemi ini, berarti produk kita itu harus istilahnya punya improve lah, mungkin seperti itu ya, dari kondisi virus. Nah, termasuk juga strategi di masa pandemi ini, seorang marketing
Ini berhubungan dengan konsep marketing lagi ya. Seorang marketing harus memberikan kemudahan, kepada pembeli. Bagaimana orang tidak terlalu terbebani dengan kondisi saat ini. Misalnya teman-teman kadang ada yang survei online seperti itu, bikin drone dari jalan besar terdekat menuju lokasi seperti itu, seluruh lokasi di kamera, terus dari atas, dari samping, dari mana seperti itu. Atau mungkin contohnya ini kemudahan kelemahan kita untuk membeli itu. Contohnya ketika kita memberikan suatu semacam video guide ketika seseorang tidak perlu turun dari mobil ketika masuk rumah kita. Oke Bu, mulai sekarang silahkan disetel videonya. Nanti Ibu akan dipandu di situ. Ya ibaratnya kayak Google Map ya. Maju 5 meter seperti itu. Ini Anda akan melihat sebelah kiri Anda adalah ini, sebelah kanan adalah. Terus maju lagi seperti itu. Ada apa di situ? Dijelaskan kelebihan-kelebihannya. Produk kami, perumahan kami ini sistem syariah seperti kayak gitu-gitu. Seperti itu. Jadi dia itu semacam guide. Dia itu masuk ke perumahan yang kita jual itu ada panduan. Dan itu dibuat yang sangat-sangat ibaratnya menarik. Itu contoh-contoh kemudahan. Karena kan sekarang ini ada yang takut, ada yang apa segala macam itu. Oke, memang kondisinya seperti itu. Itu termasuk strategi di masa pandemi ini. Kemudian, nah ini juga ini sebenarnya umum, cuman akan kita kita tekankan lagi bagaimana caranya menentukan segmentasi pasar dari produk kita. Karena kemarin saya minta data dari Mas Udin bahwasanya mana produknya Jagaten yang dijual kayak gitu. Dan itu beda produk Singosari sini sama Jagaten sama Kings Park, The Park City, istilahnya The Park City itu beda, segmennya beda. Sehingga kita harus benar-benar menentukan segmentasi pasar ini. Setelah menentukan segmentasi pasar, kita mencari database dari pasar yang kita bidik seperti itu. Contohnya ketika Singosari ini agak menengah ya. Menengah itu bagaimana kita mencari orang-orang yang status sosialnya menengah. Ya mungkin rumahnya bagus, mobilnya bagus seperti itu. Atau mungkin contohnya di orang jual pulsa. Orang jual pulsa itu juga bisa dilacak gitu. Orang yang isinya 50.000, orang yang isinya 100.000 itu kan orang-orang yang kaya ya istilahnya kayak gitu. Walaupun mungkin sekarang kalau yang lebih kaya lagi tinggal banking seperti itu. Ya kalau gitu kejar BCA-nya. BCA saya minta orang yang isi voucher dari banking contohnya seperti itu. Bagaimana mencari database yang segmented, misalnya tadi itu menengah ke atas seperti itu. Kemudian apalagi strategi di masa pandemi, masuk ke komunitas-komunitas, yaitu pecinta hobi seperti itu. Ini penting teman-teman. Maksud saya di masa sekarang ini kita itu sedang menghadapi sesuatu yang berat. Jadi jangan harap, ya itu tadi Pak Dudin juga bilang, jangan harap mendapatkan hasil yang lebih besar ketika caranya juga tidak lebih keras. Jadi cara kerja keras dan cara kerja cerdas seperti itu. Contohnya komunitas-komunitas, ada komunitas sepeda pancal yang harga 50 jutaan, itu juga segmen itu ya, seperti itu. Kelas Pajero seperti itu. Ya mungkin didata aja dari sebanyak ini marketing dia hobinya apa. Kalau yang suka Pajero, wis kasih Pajero masuk ke komunitas Pajero. Kalau yang suka ngetrail, wis kasih ngetrail sama developernya. Mana Pak Dudin tadi? Seperti itu. Biar dia ngetrail, nyari teman-teman supaya akrab, terus beli di produk kita. Ada pecinta hobi hewan melata, kasih ular seperti itu, biar dia sama teman-temannya main ular, komodo dan sebagainya seperti itu. Jadi intinya apa? Kita itu masuk ke komunitas-komunitas itu jangan jualan dulu, jangan tiba-tiba masuk, Pak, ayo
ayo beli di rumah saya, beli di perumahan saya. Udah nggak mungkin itu, nggak mungkin. Itu butuh waktu lama. Saya pernah diceritain oleh mentor saya, beliau itu di bank gitu ya, dilepas di pasar. Oh, beliau cari Cina-Cina yang itu tiap hari dia apa kerjanya? Nemenin catur si Cina, nemenin main catur. Sudah lama, wah diajak ngobrol, diceritain macam-macam sama apa? Oh, kayak gitu ya, seperti itu. Sampai sudah akrab banget, ditanya, ya kok targetmu untuk apa? Ayo kok, belum nutup kayak gitu. Ya sudah, wis tak lebono tutup kayak gitu. Termasuk di pecinta-pecinta seperti itu, mobil-mobil bagus kayak gitu. Jadi di Malang ini ada first developer juga yang dia masuk ke komunitas yang high class seperti itu. Jualan rumahnya rumah menengah ke bawah. Tapi apa yang dia bidik? Investasi. Karena kalau sudah akrab, sudah apa? Wis bos, investasi wis aku istilahnya kayak gitu. Jadi kalau ngambil rumah 10, 15 kayak gitu. Ya dengan iming-iming buyback, cashback segala macam lah, ibaratnya dengan skema investasi. Itu maksudnya apa? Ternyata memang orang jualan itu tidak cuma sekedar pasang di OLX, mungkin telepon, begitu telepon, ya bu, mau cari apa seperti itu. Oh maaf bu, di tempat kita nggak ada, sudah selesai. Enggak, gitu. Terus dia apa? Diajak ngobrol sampai pembeli kita itu curhat ke kita, curhat masalah anaknya, curhat masalah tetangganya, curhat masalah itu berarti Anda berhasil. Ada seorang marketing yang bisa menyamakan frekuensi dan dia sampai akhirnya dia, wis mas, perumahan sampai yang menarik opo, deh aku ini istilahnya nggak butuh masih tapi nih anakku opo, wis untuk anak ibu, wis ini anak. Ketika dia sudah menawarkan apa, kalau kerja opo, istilahnya kayak gitu, dia sedang bertanya seperti itu, berarti sudah siap kerja apapun dia, aku tak ewangi apapun. Gitu. Dan itu bisa jadi berbulan-bulan. Saya cerita soal marketing. Saya dapat proyek senilai 2,5 miliar, proyek konstruksi. Setahun saya handling bayarnya itu setahun. Ketika dia lihat kos-kosan saya, entah mau beli, entah ibaratnya survei ke Malang kos-kosan kayak gitu ya. Habis itu komunikasi terus setahun saya baru banyak. Wis mas, sampai garapan tanah saya di situ, sampai bangun 4 lantai. Yo, saya mikirnya, ya Allah ya Rabbi, cuma kayak gini aja saya harus untuk setahun handle bayar. Tapi yo, that is real marketing. Marketing itu ya kayak gitu, capek memang. Ketika kita lagi apa, kita harus menjawab dengan benar, dengan cepat, dengan bagus, dengan versi dia. Ya tetap dengan curhat-curhatnya dia, istilahnya kayak gitu. Ya seperti itu marketing. Jadi kalau cuma berharap, halo bu, mau nyari apa, kayak gitu-gitu. Entah telepon, entah WA, entah apa, komunikasi. Oh bu, maaf bu, kita nggak punya produk itu, sudah selesai. Oh berarti Anda bukan the real marketing. The real marketing is bagaimana cara dia menjalin hubungan, menjalin emosional. Karena kadang orang membeli itu biasanya 80% itu karena emosional. Karena dia merasa nyaman, enjoy dengan kita, baru dia beli. Sedangkan 20% sisanya itu baru karena kebutuhan, baru karena dia lagi butuh barang itu. Tapi 80% itu adalah karena dia merasa enjoy, merasa senang dengan penjualnya atau dengan marketingnya. Seperti itu. Oke, berikutnya. Nah ini yang mungkin teman-teman sudah banyak melakukan ini, bikin vlog channel YouTube. Cuman mungkin di Malang itu masih belum ada yang namanya channel properti yang menjadi rujukan orang, di mana orang mencari properti dia channel YouTube itu seperti itu. Itu yang belum ada. Itu juga mungkin tidak mudah bikin itu. Karena vlog, channel YouTube segala macam itu butuh kecerdasan yang high kalau boleh saya bilang, sampai tersaji sesuatu yang layak ditonton, konten-kontennya, gambarnya, editing segala macam. Bahkan saya merasa ini sama kayak koran. Dulu koran nasional aja gitu, begitu ada koran daerah-daerah, radar malam, radar kayak gitu kan, rame kan. Itu sama dengan zaman vlog
channel YouTube sekarang ini. Sekarang itu Deddy Corbuzier, Raffi Harun, Helmi Yahya kayak gitu-gitu kan. Jadi rujukannya orang jutaan yang lihat. Nanti suatu saat habis ini akan bergeser ke lokal. Malang. Channel YouTube mana Malang? Ketika orang pengen tahu Malang, ketika orang pengen tahu berita-berita Malang, seperti itu. Makanya ini sebenarnya start dari sekarang. Kalau ada mungkin orang-orang teman-teman itu saya banyak berdiskusi ini. Bahwasanya gimana caranya bikin channel YouTube yang itu jadi rujukannya orang Malang. Mungkin kalau properti bagaimana dia rujukan properti di Malang seperti itu. Atau intinya channel YouTube tentang Malang, orang pengen tahu Malang, nanti di sana kita ada promo-promo iklan-iklannya dibuat seperti itu bisa. Dan alangkah indahnya kalau sampai bisa menghasilkan uang juga dari sini. Akhirnya nggak ngurusin properti malah ya, seperti itu. Oke ya, ini strategi di masa pandemi yang harus teman-teman sadari bahwasanya intinya improve. Sekali lagi dapat pesan dari Pak Dudin, bagaimana kita mengimprove diri supaya tidak biasa-biasa saja, karena kita harus kerja lebih keras dan harus kerja lebih cerdas. Oke, ini contohnya solusi marketing di kondisi sulit sekarang ini. Bagaimana kita meningkatkan skill? Nah, yang di awal tadi itu contoh, itu membuka. Kalau mau lebih dalam lagi, bagaimana kita bahasa tubuh klien kita, bagaimana ketika dia menggenggam, bagaimana ketika dia mengedipkan mata kanan, mata kiri, bola mata kemana, itu bisa dipelajari. Ada ilmunya semua, seperti itu. Nah, ini yang tadi bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Nah, jangan lupa marketing langit ini. Teman-teman yang masih punya ibu di rumah, kalau bisa minta doa 10 kali doa dari ibu, minta maaf ketika ada salah sama ibu. Setiap mau berangkat, cium tangan ibu, peluk ibu seperti itu. Atau yang jauh, telepon ibu, Bu mau berangkat, minta doanya gitu. Itu penting. Kenapa? Karena itu bagian dari marketing langit. Ya sebagian developer, sebagian orang-orang kaya marketing langitnya nyumbang sana, nyumbang sini, bantuan sana, bantuan sini. Nah kita kan ya mungkin dari marketing ya operasional aja bisa ngel aja kayak gitu. Ya wis sudah lah kita mengadakan marketing langit mandiri istilahnya kayak gitu. Bapak, Ibu, birrul walidain, kemudian jangan lupa sholat malam, minta, nangis seperti itu. Mungkin ada jikir pagi, jikir sore seperti itu. Dan yang penting dan yang paling penting teman-teman yaitu ketika kita itu berdoa kepada Tuhan kita ketika kita sedang sendiri, ketika sedang capek itu langsung ingat Tuhan, ya Allah betapa susahnya istilahnya, ya Allah. Hari itu juga, saat itu juga ketika kita capek perjalanan jauh, capek nungguin bayar datang, capek ditolak terus seperti itu langsung kita ngadu ke Allah seperti itu. Ya berikutnya ya doa dan tawakal. Demikian dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan? Untuk teman-teman semua, menarik ketika kita melihat pemaparan dari Pak Musa bagaimana bertahan di era pandemi. Karena ketika kita selama ini kita yang mengandalkan offline, mungkin terlena untuk masalah biaya, Pak. Jadi kayak selama dari besar kita bisa mendapatkan lead yang cukup besar. Jadi ini cukup menarik tadi untuk bagaimana mempertajam skill sebagai marketing di pandemi, apalagi offline di masa krisis seperti ini. Untuk teman-teman mungkin jika ada pertanyaan, Mas Dada. Mereka tadi ada. Gantian, Mas Dada kita terima. Yang laki-laki masih maka Muhammad gaya. Ini Pak Musa. Ahmed Sigri. Nama. Perkenalkan saya datang. Kalau saat ini Pak, sering saya kendalanya itu ketika handle buyer atau user itu pada waktu kontak mata itu saya sering ngeblank saat mencoba mempraktekkan kontak mata
matanya seringnya ngeblank. Kan biasanya user itu menanyakan ini tipenya gimana, harganya berapa, pembayaran bagaimana. Itu kan kita pikir, maksudnya karena skemanya itu kalau dijaga memang lebih banyak gitu. Jadi kalau untuk menghafal di luar kepala itu memang agak butuh waktu, apalagi seringkali banyak perubahan kayak gitu. Jadi kita kalau ketika dari user itu kita sering ingat-ingat gitu. Nah itu untuk kotak matanya itu kendalanya saya masih di situ. Nah, itu kira-kira kalau menurut Pak Musa itu gimana? Pada datang ya? Oke, karena memang setiap orang beda-beda ya. Istilahnya ada yang biasa aja, istilahnya, tapi ada yang langsung blank seperti itu, seperti itu. Ada teorinya ketika kita blank, ketika bertatapan dengan orang, dengan user kayak gitu, suruh tatap ininya, lihat ininya. Jadi jangan lihat matanya, tapi lihat ini tengah sini seperti itu. Jadi seakan-akan dia lihat ini, seakan-akan eye contact, padahal dia lihat batoknya seperti itu, istilahnya kayak gitu. Itu juga trik ya, itu trik. Bagaimana kalau blank? Wah itu blank itu biasa banget sebenarnya. Blank itu biasa banget. Saya bayangkan kalau di sini kan cuma jaga tren yang dijual. Lah MMC itu 100 produk yang dijual. Itu benar-benar ya bukan benar-benar mereka unggul, mereka pasti lebih blank lagi daripada kita, istilahnya seperti itu. Bagaimana caranya? Kalau di Jakarta dengan produk yang ada ini memungkinkan kita punya map marketing tool, istilahnya kayak gitu. Di map itu produk-produk terbaru, penjelasan tentang produk-produk kita ada di situ seperti itu. Selain brosur ya, brosur is oke, tapi kadang ada promo, ada tipu, ada apa itu di map itu. Jadi mungkin kalau cuma satu perumahan, misalnya satu holding, istilahnya itu map kecil aja nggak apa-apa. Tapi kalau banyak produk itu harus map yang banyak, isinya juga bisa banyak. Jadi ketika kita handle dia, map itu sudah siap-siap. Begitu kita blank, kita langsung, oh iya bu, ini tipenya seperti ini, bu ini seperti ini. Gitu. Cuma sebisa mungkin kita nggak buka map itu. Tapi kan paling nggak kita lebih pede daripada ketika kita nggak bawa map. Ketika kita bawa map itu paling tidak membantu kita, blank pun kita ada solusi. Tapi ketika kita tidak punya cadangan seperti itu, belum apa-apa kita udah takut duluan. Tiba-tiba langsung mau eye contact lagi sama orang, aduh tambah blank lagi seperti itu. Nah, seperti itu. Itu seorang marketing memang harus dibutuhkan solusi-solusi apa yang bagi dia sehingga dia itu nggak sampai mengecewakan user. Kan kalau sampai blank kayak gitu, user marketing ngopo, takonnya opo nggak ngerti opo, kayak gitu bahasanya kayak gitu. Ya intinya sudah biasa memang manusiawi. Saya juga sering, bahkan saya pernah masalahkan premalen itu. Yang saya ceritakan salah semua. Ketika usernya sudah masuk, saya panggil manajer marketingnya, Mas Rendra Firman itu. Apapun yang saya katakan itu ternyata salah semua. Tipenya salah semua, ini salah semua, tapi closing. Itulah kuasa Allah. Itulah kuasa Allah. Jadi ya marketing itu salahnya aja Mas. Ya jangan dong. Enggak ya, cuma satu dari sekian banyak, baru satu itu yang saya takjub gitu. Jadi memang kalau rezeki itu nggak bisa kemana. Kalau rezeki nggak bisa kemana. Saya sampai malu saya. Tapi orangnya alhamdulillah ya. Orangnya kenapa kok dia hanya memahami gitu loh, memahami saya. Yes, seperti itu kurang lebihnya. Lagi-lagi penjelasan. Ya. Yang kedua ini Pak, untuk tadi apa namanya body language itu kalau kita belajar memperdalam itu kira-kira rekomendasi materinya itu judulnya apa, dan kalau misalkan ada buku kira-kira rekomendasi judul bukunya apa? Saya enggak buku, tapi ini saya bawa waktu pelatihan di Jakarta dulu. How to sell property expert, ini ada Kohari, ada Pandi. Saya pernah datangkan dia untuk premalen. Tapi ternyata dia juga nggak ngajarin ini. Di situ cuma ya istilahnya ya terserah dia sih. Jadi memang kalau hal-hal teknis seperti ini, itu waktu itu kita 2 hari 2 malam seperti itu benar-benar dididik masalah itu. Jadi istilahnya karena dia dulunya orang farmasi, distributor obat kan orang paling hebat itu paling ditempa masalah hebatnya bagaimana handling objection untuk dokter segala macam ini.
Tapi Kohari juga nggak ada channel YouTube-nya yang ngajarin detail itu. Saya sebenarnya yang bagus Mas Nuri. Mas Nuri diundang? Kapan-kapan diundang? Ya. Nah, waktu itu kan siapa yang kapan itu ikut Mas Nuri di seminarnya di hotel apa itu? Dari Jagat? Oh enggak ada. Jagat nggak datang karena Jagat mau manggil sendiri waktu itu. Iya, karena bertepatan dengan apa kayak gitu. Itu tapi juga nggak sudah berapa hari istilahnya. Tapi paling nggak untuk body language saya itu dapat. Untuk apa-apanya dapat. Jadi untuk mendetailkan tentang handling bayar istilahnya kayak gitu. Handling bayar istilahnya coba dicek. Saya tidak pernah ini, saya banyak kan mempelajari ini aja. How to sell property expert. Monggo yang lainnya kita diskusi. Balikan dulu Apa-apa itu terserah nanya bebas. Jadi semua bisnis lebih masalahnya kayak gitu, tidak ada pertanyaannya. Monggo. Pak Musa mau tanya. Assalamualaikum, Pak Musa mau tanya tentang yang mengumpulkan list tadi ya Pak ya. Iya. Kan juga ada hubungan dari segi database itu bisa mencari baik misalnya dia yang dicatatkan tadi di bank dengan voucher dengan apa ya voucher punya voucher kayak gini ternyata menandakan kalau orang itu punya uang sekian. Nah itu apakah di Primalen juga dilakukan seperti itu? Terus yang kedua tanya juga tentang gimana caranya media platform apa yang digunakan Pak Musa untuk mengumpulkan case yang dari hobi lagi gitu. Yang kan dicontohkan tadi untuk mengumpulkan case salah satunya ada komunitas apa, hobinya apa gitu kan Pak. Nah yang ingin saya tanyakan media platform apa yang digunakan Pak Musa? Media platform. Iya. Sosial media apa mungkin atau caranya bagaimana Pak gitu. Ya, oke. Tadi Primalen, apakah Primalen sampai ke bank masuk ke bank minta cari database-nya itu ya? Saya yang untuk mengumpulkan iya. yang kan contohnya tadi gitu Pak. Iya. Saya sudah nggak di Primalen. Saya di Primalen cuma 6 bulan waktu itu istilahnya kayak gitu. Setahu saya tapi Mas Nuri itu istrinya kepala cabang Mandiri di Noyo. Mesti ngotak-ngatik gitu istilahnya kayak gitu, saya pikir kayak gitu. Mesti dia akan ngotak-ngatik gitu. Makanya dari sekian orang ini suruh ada yang cari BRI syariah kayak gitu, ada yang nikah sama orang BTN syariah kayak gitu. Itu cari database seperti itu. Waduh. Itu contoh. Jadi ya demi enggak maksudnya itu contoh sampai segitunya seperti itu orang. Jadi makanya di tahun berapa itu kan sudah muncul peraturan apa ya, peraturan pemerintah bahwasanya data nasabah yang terlindungi istilahnya kayak gitu harus dilindungi. Itu kan ada muncul peraturan seperti itu. Kenapa? Karena ada seperti ini, jual beli data itu seperti itu. Teman-teman marketing online ada yang punya banyak strategi untuk mengumpulkan data ini, termasuk masuk ke satu grup WA alumni apa, begitu masuk dia langsung nge-grab data siapa aja di situ, nomor HP-nya nulis, habis itu keluar. Iya, itu ada. Oh berarti sama Pak? Iya, itu salah satu contoh cara-cara untuk mencari nge-grab data sebenarnya kayak gitu, database seperti itu. Jadi sebenarnya banyak. Walaupun itu ada yang cara halal, ada yang cara yang mungkin ngomong subhat kayak gitu ya. Terus platform apa ya? Itu tadi. Jadi kalau yang saya sebenarnya belum melakukan ya sampai yang masuk ke hobi-hobi seperti itu. Saya dipaksa sama salah satu mentor saya itu supaya senang off-road. Supaya off-road itu kan pemainnya tuh bos-bos besar istilahnya. Bos-bos besar. Jadi benar kalau dia sampai kenal itu, ya dapat investor, ya dapat pembeli, dapat apa gitu. Tapi nggak bisa dipaksa, yang namanya hobi kan ya.
semunafik-munafiknya seorang marketing, misalnya kayak gitu kan ya. Kalau dia nggak hobi juga ya mungkin ya susah juga. Makanya cari yang sesuai dengan hobi. Saya sekali bilang kalau marketing itu munafik. Kenapa munafik? Karena dia harus menyamakan frekuensi sama buyer. Bahkan sampai ceritanya 0102 itu dia juga harus munafik. Jangan sampai dia bertemu Pak Jokowi terus dia membangga-banggakan Prabowo, ya nggak ketemu. Udahlah, tidak apa-apa. Oh iya Pak Jokowi hebat, Pak Jokowi jujur. Kalau itu munafiknya marketing itu, ya demi kuat lah. Ya pasti kita nggak sampai saya pasti nyoblos Jokowi. Nah, itu kan bohong ya, istilahnya contoh ya. Contoh. Tapi paling kan dia sudah menyamakan frekuensi. Itu dahsyat marketing sampai segitunya, istilahnya kayak gitu. Sampai nyari dapat penumpang. Yes. Monggo, yang lainnya lagi. Nikah sama orang pengen cari-cari. Monggo Mas. Oh bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lupa? Agus Pak. Agus. Cek suara dulu. Iya. Karena kan kita harus dalam menangani user untuk dirinya kan harus selektif juga ya. Itu kadang di awal itu kadang ada user yang terlalu banyak permintaan, terus ngomongnya kasarannya nyetret gitu. Nah itu Bapak Ibu cara menanganinya gimana? Karena kan di awal kita analisanya seperti itu pasti dalam perjalanan untuk serah terima rumah itu pasti akan terjadi hal-hal yang banyak nilainya gitu lah. Aduh, kalau menurut Bapak gimana? Terus yang kedua, kadang kan kita punya janji ke user yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, supaya pembangunan nggak tepat waktu gitu ya. Nah, kita itu kadang diajak janjian itu user di saat datang kita itu sudah down gitu Pak, sudah ketakutan gitu. Nah itu gimana caranya gitu kan biar kita tetap tenang menghadapi user gitu kan. Kadang kata Bapak kita harus tetap smile gitu ya. Sama kan susah gitu Pak kalau kondisi kita lagi kayak tertekan gitu kan. Mungkin ada selisihnya Bapak dari pengalaman. Terima kasih. Siap, bagus, makasih banyak. Iya. Pertama menghadapi user yang terlalu banyak permintaan macam-macam, cerewet dan lain sebagainya. Belum. Ini malah kelebihan kita. Kalau kita bisa sampai handle sebaik-baiknya orang ini, insya Allah dia akan beli di kita. Kenapa? Karena marketing lain juga perasaannya kayak Bapak kayak gitu. Marketing lain juga nggak betah. Marketing lain juga menjauhi orang ini. Tapi begitu ada orang spesial menghargai dia, memahami karakter dia, karena itu kan karakter istilahnya kayak gitu, sehingga dia itu sabar, dia akan mikir sendiri. Orang lain kok saya diblokir, kok orang ini kok malah terus melayani saya. Dan itulah marketing istilahnya. Itu marketing segmented banget kalau bahasa saya. Segmented dia itu istilahnya. Dia bisa jadi tidak akan bisa closing dengan marketing siapapun karena nggak betah, nggak kuat sama dia. Tapi begitu kita kuat, ya, itulah kita lebih hebat dari yang lainnya dan kemungkinan besar closingnya tercapai. Kalau dia memang produk kita sesuai dengan yang dia inginkan. Bagaimana kalau produknya tidak sesuai dengan yang diinginkan? Tidak apa-apa. Terus say hello, terus ajak komunikasi. Tapi kita kasih keterangan. Makanya ada istilah database berbunyi. Database berbunyi itu adalah database kita yang itu apapun yang dia menjadi tidak jadi beli ke kita tulis. Ternyata budgetnya kita jual 300, dia budgetnya cuma 200. Kita beli cari 200 seperti itu. Dengan harapan apa? Ketika kita punya produk dengan harga 200, kita orang yang pertama kita hubungi ini.
Dan kita terus saya hello, Bu gimana, apa sudah dapat tambahannya seperti itu, uangnya sudah cukup jadi 300, sudah saya hello aja seperti kayak gitu. Kan capek Pak, ya memang capek. Kalau mau dapat banyak ya harus capek kayak gitu. Kalau orang Indonesia kan kayak gitu, pengennya ya gampang, semuanya gampang, ya nggak bisa seperti itu. Oke Pak, dilayani aja Pak, dilayani dengan senyuman seperti itu. Kemudian bagaimana kalau dari internal kita ibaratnya banyak kendala-kendala sehingga kita itu down langsung seperti itu, kita menghadapi user seperti itu. Itu di mana-mana kejadian seperti ini Pak, nggak bisa kita ibaratnya yang sempurna itu susah. Karena kalau bagaimanapun properti sekarang ini kan kebanyakan juga pemainnya itu ya modalnya juga pas-pasan, terus tanahnya kadang juga belum lunas, banyak kendala internal segala macam. Itu sudah biasa Pak. Jadi istilahnya gara-gara pembangunan lambat, terus dilaporkan ke orang apa gitu, janganlah pikir ke arah sana, udah dihadapi aja. Biasanya sudah sampai dilaporkan ke orang, sampai masuk ke medsos kayak gitu, itu orang yang sudah tidak bisa dihubungi lagi. Dan itu memang benar-benar developernya atau marketing itu sudah bermasalah. Itu mesti akan akhirnya masuk. Tapi begitu dia terus kita layani, kita jelaskan kendalanya, kita berikan pemahaman segala macam, itu tidak akan yang namanya mestinya yang masuk ke medsos, ke koran atau media online seperti itu. Jadi intinya kita dibayar untuk itu Pak. Seakan-akan seperti itu. Kita bayar untuk itu supaya handling buyer, supaya dengan baik, supaya dia paham seperti itu. Bahkan kalau bos kita marahin kita, ya itu termasuk dari bagian dari job description kita. Job desk kita itu untuk dimarahin oleh bos, seperti itu. Sorry ada bosnya di sini. Enggak biasa kok. Saya juga kadang ya, seperti itulah. Monggo, tinggal satu pertanyaan terakhir. Mas Saad, gimana? Udah. Tadi bagi. Ini mic-nya Mas. Marketing Sekarang itu bagian dari job desk itu. Diajari. Yang mau nanya Pak, dari segi bahasa, jadi untuk handle user itu kadang-kadang dari segi bahasa itu saya itu bingungnya Mas waktu campur-campur gitu Pak. Jadi menyampaikan dengan bicara bahasa Indonesia atau ke Jawa, tapi saya sering ke banyak Jawanya. Itu mengaruhi nggak dari segi itu Pak? Maksudnya itu mengaruhi untuk import orangnya itu nyaman sama saya sama kita nih untuk bahasa, maksudnya dalam bahasa penyampaiannya gitu. Iya. Siap. Jadi cara handle buyer dari sisi bahasa istilahnya yang ngaruh apa enggak seperti itu ya. Insya Allah itu ngaruh banget sebenarnya. Jadi saya itu adalah orang yang menyesali kenapa kok saya lahir di Kalimantan seperti itu. Kenapa? Karena saya jualannya di Jawa menghadapi orang Jawa. Saya sangat-sangat iri ketika ada marketing yang bisa bahasa halus-halusnya kepada buyer itu, dan bayarnya enak, saya enjoy-enjoynya kayak gitu. Ya Allah, dengan saya bisa bahasa itu saya akan bisa lebih powerful lagi istilahnya seperti itu. Tapi justru itulah yang menjadikan kita harus bekerja keras, berusaha keras. Jadi kalau kebalikannya jenengan nggak pede akhirnya kadang campur bahasa Jawa bahasa Indonesia, ya udah dilatih, memang solusinya dilatih. Jadi kalau saya daripada saya nanti dibahasain Jawa sama orangnya, apalagi bahasa Jawa halus yang saya mungkin nanti ada paham ada enggak, nanti dari awal sudah saya ajak bahasa Indonesia seperti itu supaya dia paham kalau saya lebih enjoy pakai bahasa Indonesia. Apakah dia tidak enjoy? Ya saya pikir kalau bahasa Indonesia netral. Tapi sebenarnya kalau bisa bahasa Jawa halus dan orangnya juga enjoy kayak gitu, itu lebih bagus lagi. Itu bagian dari support untuk penyamaan frekuensi seperti itu tadi. Jadi kalau kita bisa ya itu tadi lah, menyamakan antara kita dengan pembeli seperti itu. Ya tetap berusaha. Jadi saya perlu 8 tahun belajar marketing, sehingga saya sudah merasa oh
alhamdulillah istilahnya saya bisa membranding diri saya seperti itu, sehingga orang banyak percaya dengan saya. Ketika orang butuh apa, sudah Pak Musa aja seperti itu. Walaupun sekarang terus terang saya sudah nggak jualan lagi sebenarnya. Sekarang yang saya lakukan adalah saya menghandle freelance itu. Makanya status saya terakhir, saya bawa sepeda motor. Tinggal siapa yang mau sepeda motor ini, ayo wis di perumahan saya, 3 perumahan saya, wis 3 unit selama 3 bulan, tak kasih ini tak bawanya kayak gitu. Itu ya kerjaan saya itu sekarang. Saya bagaimana melayani para freelancer istilahnya kayak gitu, para freelance kayak gitu. Karena sebenarnya mereka itu butuh perhatian. Saya ngikut jurusnya Mas Endro. Mas Endro itu punya jadwal. Jadi dia punya jadwal daftar freelance yang bagus istilahnya kayak gitu, punya potensi besar. Dan itu rutin. Jadi mungkin tiap minggu sekali dia pasti akan hubungi itu bagaimana penjualannya, sudah di up enggak, iklannya sudah di ini enggak kayak gitu. Jadi yang namanya marketing itu ketika ibaratnya developer itu yang menghubungi itu seneng banget kayak gitu. Diajak diskusi. Itu yang dilakukan Pak Fakih dulu ketika saya zaman freelance. Pak Fakih itu sering telepon, maksudnya gimana ini pasar, gimana ini kayak gini kayak gitu. Seperti itu. Ya kita ya waktu itu marketingnya ya bangga developer telepon saya istilahnya kayak gitu. Itu mendongkrak juga bagaimana dia mau menjualkan produk kita. Itu sekarang yang saya kerjakan. Apakah itu bukan marketing? Itu marketing, Pak. Jadi marketing, walaupun subjeknya beda, tapi itulah marketing. Kita menyamakan frekuensi, kita merasa menjadikan orang nyaman dengan kita ngomong istilahnya kayak gitu kan. Tadi ngomong bayar, itu ngomong marketing, sama aja. Itu kegiatan dari marketing. Intinya seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Sudah mau maghrib. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Pak Musa. Untuk sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement atau pesan untuk kita semua. Pendek, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan sharing dari saya. Yang baik silakan diambil, yang buruk jangan diikuti. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga orang-orang yang hadir di majelis ini menjadikan orang-orang yang dimudahkan segala urusan. Amin. Menjadikan kita semua terkabul segala hajatnya. Amin. Menjadikan kita bisa istiqomah birrul walidain. Amin. Menjadikan kita dimudahkan dalam beribadah kepada Allah. Semoga yang belum nikah dimudahkan jodohnya. Amin. Semoga dimudahkan rezekinya. Terus kemudian termasuk teman-teman semua, akhirnya kita di penghujung acara. Mari kita tutup sekalian dengan doa untuk Mas dan pembuka dan penelitiannya. Amin. Terima kasih banyak Mas Ridan, terima kasih semuanya, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Musa. Sebelum nanti mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Budi jika ada. Saya selaku panitia hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada beberapa kekurangan. Saya akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.